Oke. Nah, ada topologi seperti ini. Nanti pakai 3 mikrotik. Yang router 1 itu 3 Ethernet, Ether 1, Ether 2, Ether 3, tiganya ke kakti ya. Terus nanti router 2 cuman Ether 1 dan Ether 2. Jadi nggak ada tambahan lagi Ether. Yang ke laptop gimana? Nggak usah diapa-apain. Karena di sini cuma 2 Ether plus 1 WLAN. Jadi ke laptopnya pakai WiFi. Nah, Ether 3-nya cuma ada Ether 1, Ether 2. Jadi yang nyolok cuma 2 nih. Di router 2 juga 2, router 3 juga 2. Nah, touch-nya ada di bawah nih, suruh ngapain aja. Nah, kalau router 1 kayak gini config-nya. Ya. Nanti monitoringnya, kaktinya, CPU, RAM, HDD, server. Terus di mikrotiknya pakai Ethernet. Kemudian router 2-nya tambahin DNS, terus pakai WLAN, password-nya 1 sampai 8 ya. Pakai nama @proxy, terus dilihat DHCP pool-nya dari 2 sampai 100 ya. 2 sampai 100 diperhatikan. Jadi nanti ininya tetap 1 nih. WLAN-nya 192, 108, 200, X-nya tetap 1, diganti 1. Bandwidth-nya 4, 6 sama 4. Nah, terus di router 3 tambahin NTP. Terus bloknya Kompas. Nah, ntar kalau blok opsional, terus blocking akses internetnya dari jam 8 sampai jam 11 kalau di sini ya. Dan nanti kita bikin 1 menit aja di tutorialnya. Oke. Langsung ke router 1 nih, saya udah masuk ke router 1, nyoloknya di Ether 2. Ini belum saya reset, harus di reset dulu. Set. Jadi tunggu di reset dulu, nunggu reset. Yang penting ingat-ingat Ether 1 dapatnya DHCP, Ether 2 yang ke router 2 pakainya 2020 seperti di topologi. Nih, sesuaikan dengan yang di sini nih. Pakai ini. Ini di cancel dulu. Nah, ini udah mulai terset, kita masuk. Oke, langsung set sistem, identity, set name, router 1. Oke, enak. Terus bikin IP DHCP client, add interface, ethernya 1 kan, disable no. Ini buat ngecek internet ya. Terus tes ping s.id. Di router 1 internetnya sudah turun. Terus bikin IP address buat Ether 2 di sini kan. Ini. Nah, 20. Saya pakai 100/24. Ininya ke Ether, dilihat dari sini nih. Berapa? Ether 2. 20 itu. Ether 2. Oke. Ini ke router 2 ya. Terus tambahin lagi kalau di sini pakai IP address, add address. Yang satunya 192.168.61. Saya pakai 100/24. Interface-nya Ether 3. Ini kan.
Terus masuk ke IP firewall NAT add chain source NAT actionnya Mas. Tinggal di routing OSPF di router 1 selesai. Jadi cuma simple router 1 itu. Routing OSPF. Nah, sorry, sebelum di OSPF jangan lupa IP address print dulu. Kalau enaknya pakai terminal kan dalam satu terminal jadi kelihatan ya. Jadi routing OSPF network add network. Nah, masukin tuh 20.20.20.0/24 interface-nya. Oke. Sorry, area backbone. Routing. Ulangi, SPF network. Nah, 192.168.0/24 area backbone. Ya, di router 1 udah selesai. Berarti kan tinggal kakti ya. Kakti terakhir aja karena kita masih konfig di router 3. Router 2 sama router 3. Ya udah kita pindah ke router 3. Ini nyoloknya kebalik. Harusnya di sini. Router 2. Nah, ini pindah router 2. Kalau router 2 kemungkinan udah reset. Saya cek lagi deh. Coba perkesal dulu. Terminal. Coba IP address print. Oh, udah reset ya. Lagi. Terus sekarang bikin IP address tadi kan 20.100 ya. Saya tambahin 20.120/24. Interface-nya Ether 1. Nah, pastikan dulu IP ini nyambung ke router 1. Ya. Jangan buru-buru lanjut config. Mau itu pakai set menu di sini, yang gini, atau pakai terminal, pastikan dulu IP ini benar-benar nyambung. Caranya ping gateway-nya 20 titik. Takutnya salah nyolok. Ya. Jadi buru-buru dibenerin. Nah, begitu udah selesai gini bisa. Nah, tinggal ditambahin internetnya, turunin dulu internetnya. IP route at gateway sama kan 20 titik 100 IP DNS set server 8888. Allow remote request-nya yes. Dah. Pas bikin IP address yang buat ke Ether 3 ke router 3 nih 30.30/24. Adanya pakai di Ether 2. IP address address 30.30.100/24. Interface-nya Ether 2. Enter. Nah, ke VLAN. Nah, VLAN aktifin dulu. Ini ya. Nah, VLAN-nya IP-nya pakai 200.168. Oke, nanti konfignya nanti aja. Kita bikin IP address 192.168.200.1. Ingat pakai 1 ya. Interface-nya Ether. Bukan Ether, VLAN 1. Nah, selesai kan di sini VLAN-nya. Nah, sekarang bikin di sini. Wireless. Oke, security profile-nya tadi diganti ya. Default-nya klik 2 kali. Modenya diganti ke dynamic key.
Terus autentikasinya tipenya diganti WPA sama WPA2. Passwordnya tadi instruksinya 1, 2, sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawahnya juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apply. Oke. Ke interface. Di interface ke menu wireless. Ini sama aja ya, di menu interface atau di menu wireless sama aja. Yang penting ada di poin sini. Ini diganti ke mode AP bridge. Ini bandnya diganti IN. Terus SSID-nya guru add proxy ya. Tadi pakai proxy ya. Nah, biarkan seperti ini. Kalau sudah di apply. Nah ini hotspotnya belum bisa dipakai karena IP-nya belum disebarin. Ditambahin lagi namanya IP hotspot. Posisinya ada di server ya. Pokoknya kalau nanti habis ngereset kan biasanya pindah-pindah ke sini tuh. Nah, cari yang namanya server tuh ada di bagian kiri. Paling kiri ada hotspot setup. Hotspot setup. Ini ether nih bilang next. Ini local address-nya itu sebagai gateway-nya benar. Nah, ini diganti nih. 2 sampai 100 perintahnya. Next. Nih, next. Next lagi. DNS-nya 888. Next. Namanya contoh net. Pakai .net aja. Next. Nih, admin. Nanti juga dihapuskan ini. Oke. Udah ya. Terus ke hotspotnya udah aktif. Bikin usernya. User profile. Namanya guru. Ini alamatnya diganti HS6. Ya. Bisa dipakai untuk 10 user contohnya. Bandwidth-nya saya kasih 6 MB. Untuk upload, untuk downloadnya 6 MB juga. Ya, sudah apply. Tambah lagi akun satu lagi, namanya siswa. Ini juga HS6. Ini untuk 15 user, teman-teman. Rate-nya berapa? 4 MB. 4 MB. Apply. User dengan bandwidth-nya sudah ada, tinggal loginnya nanti. Ya, ini adminnya di close. Bikin baru. Servernya hotspot 1. Nah, ini user loginnya ya. Guru. Passwordnya kalau guru berarti 123 contoh. Terus pakai profilnya ya guru yang tadi udah dibuat. Apply lagi. Oke. Plus lagi. Hotspot lagi. Usernya namanya siswa. Passwordnya 123. Oke, 123 biar kayak ini. Pakai profil siswa. Kalau sudah, apply. Oke. Nah, ini udah jalan ya. Tinggal kita tes. Ada nggak guru add proxy? WiFi-nya. Cari di sini. Nah, udah ada. Connect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, passwordnya sampai 8. Next. Agak berat. Nah, gue minta browsing. Jadi agak sabar nunggu ya. Biasanya agak lemot ininya. Nanti dia ngedirect ke ini kok. Ngedirect ke mikrotiknya.
Nah, lanjut ke situs. Ini karena mikotiknya berat nih kayaknya. Bukan bener kan? Karena diganti template. Tadi guru ya. Guru. Passwordnya 1, 2, 3. Masya Allah beratnya. Nge-lag. PC-nya udah. Oke. Jangan simpan. Biarkan. Nah yang penting udah login kan ini. Ini kalau dipakai speed test sudah bisa. Karena dia udah ke direct. Shop. Kalau mau speed test. Speedtest.net. Ini karena bandwidthnya kecil jadi ya pasti nge-lag. Kan 6 MB kan. 6 Mbps. Jadi satu perangkat dapatnya 6 MB. Kalau yang login 2 ya dibagi 2 berarti 6, 3. Kalau yang login 6 berarti 1. Kalau yang login 12 berarti 6 dibagi 12. 5, 12. Satu usernya. Pokoknya bisa semakin turun, semakin turun. Oke, kalau ngetes mah yang penting usernya di bawah. Sambil nunggu di mikrotik, di routing dulu ya. Masuk ke terminal, IP address, print. Udah muncul wifi-nya kan di situ. Routing, OSPF, network, laptopnya nggak kuat. Add networknya. Ini dimasukin semua. 20, 20, 20. Sabar. Ini ujian. Laptopnya nge-lag banget. /24. Areanya sama backbone. Enter. Diulangi lagi ya, tinggal diganti networknya. Ini saya agak pelan-pelan. 30, 30, kok 20 lagi. 30, 30, 30, 0 ya. Enter. Sekali lagi kan. 192, 168, 200, 0. Oh, udah, nolnya udah. Enter. Nah, udah selesai tuh di sini. Di router 2 udah selesai. Terus kalau kita ke Chrome, bisa nggak kita speed test? Kok kesekin? Sepertinya karena BB-nya terlalu kecil dia nggak ngangkat. Kecil banget bandwidthnya 0, sekian. Yang penting sih di bawah 6 Mbps. Mau dapatnya kecil, nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu tuh, takutnya ada yang pakai usernya juga. Yang penting udah running aja. Kalau usernya banyak yang makin dapatnya kecil tuh user guru. Kalau yang pakai sendiri ya full. Ya ini saya close ya. Oke. Router 2 selesai. Ini saya disconnect dulu. Jadi nggak perlu bikin jalur untuk ether 3 yang laptop. Router 2 nggak ada laptopnya. Ini mau ngedisconnect juga lemot.
Ambil ini dipindah ke router 3. Kelikannya di sini. Ganggu wifi-nya agak lemot. Lalu ini masih ke wifi, jadi dia masih nyangkut ya Winbox-nya router 2. Ini diskon dulu. Ini mau disable wifi aja nge-lag-nya minta ampun. Yang router 3 yang atas, yang bawah itu wifi yang 192.200 itu. Ini kalau enggak wifi-nya saya disable di sini nih. Ya, biarkan ya. Wifi-nya nggak mau di-disable nanti dulu. Ini di router 3. Router 3 IP-nya 3030Y. Terus ke bawahnya 63 ya. Ini cek udah kereset belum IP-nya, udah beres semua. Sekarang kita pakai nih terminal. Sama seperti di router 2. Bikin dulu IP address-nya ke Ether 1 yang terhubung ke router 2. Nah, gara-gara wifi nge-lag. IP address 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 30 titik 30 gunakan titik 120/24 interface-nya Ether 1. Enter. Cek lagi ping ke gateway-nya. Ping 30.30.30.100. Kalau ini terhubung berarti tinggal ngelanjutin stepnya. Nah, berarti tinggal IP route. Nah, ini sekali tipe ngebenerinnya susah karena nge-lag. Gateway 30.30.30.100. Nah, udah enter. IP DNS. Ini kayaknya wifi-nya harus saya close deh karena bikin nge-lag. Nge-lag banget di wifi.
Ini nggak bisa di disable dari sini soalnya. Network. Network and Sharing Center. Kalau laptop low end ya banyak gini, banyak kabar. Disconnect. Dan dari sini bisa. Nah, udah di disconnect. Nah, sekarang ke mikrotik. DNS add. Sorry, set server 8 kalau remote request yes. Nah, cepat kan? Nah, terus ya ke laptop. IP address address 192.168. Kalau di sini 63, di router 161 ya. Stick 100/24. Halo. Salam ya, Bu. Siapa, Bu? Oh ya, si Khalil. Khalil. Nah, ini saya telepon. Saya telepon ya, Bu. Saya telepon. Ya, ya. Ganggu baik lagi di kot. Nah, bentar saya nelfon visual dulu. Nih interface-nya Ether 2 ya. Ether 2. Nggak diangkat. Diangkat juga. Halo. Ya. Si Khalil ada nggak Khalil? Nah, suruh ke bawah, ditungguin di bawah orang ngobrol PKL. Ya, ya ke Busri langsung ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, lanjut ya. Oke, ini sudah tes internet. Ya, pings.id. Nah, terus tinggal berarti routingnya, routing IP address print routing OSPF network 30.0/24 areanya backbone. Ulang lagi, routing OSPF network 192.168
1.63.0/24 areanya IPO ya. 24 area backbone. Nah, selesai kan? Tinggal IP DHCP server setup. Ya ke laptop nih. Jadi di Ether 2 yang di sini nih. Kalau di topologi, nah ini yang di DHCP ya. Makanya tadi saya nggak nyeting kakti dulu karena mau di DHCP kan. Berarti ini Ether 2, enter, enter, enter. Ini biarin, enter lagi, enter, selesai. Dah, tinggal ke CMD. Nah, ini habis ini kita blocking internet. CMD. Ping nih. IP config fresh new. Ini minta request IP baru karena ya malas cabut aja. Dalam, walaupun agak-agak pelan. Disconnect, biarin disconnect. Nah, laptopnya Senin Kemis. Udah muncul, inbox-nya juga udah ada, internetnya. Kalau dites, ini belum kelar di sini. Di sini udah connect. Biarkan saja. Ini karena nge-record jadi agak nge-lag. Ini harusnya dari tadi karena nge-lag jadi dapatnya IP-nya 192 harusnya. Nah, udah bener 192.63. Buset, enter mulu. Nah, ini dapatnya ya. Gateway-nya dapatnya 100. Sekarang kalau kita ke Chrome, feed test. Kita uji di sini. Sambil nanti kita blocking ya, Kompas ya. Di sini. Sebenarnya nggak diuji juga udah jalan sih ini. Memang tuh, ya kan dapat kan? Kalau di sini kencang ya. Ini. Dah, saya close saja. Yang penting jalan. Kenapa jadi Google itu? Nah, sekarang kita blok Kompas. Jadi ke layer 7. Jadi ke IP firewall. Protokol layer 7-nya plus. Ini
kompas ya, plus panah atas, terus titik, plus kurung buka kompas.com, tutup, titik, bintang, dolar. Nah, ini apply. Kalau ragu-ragu boleh kok nyari di sini. Misalkan Ligit layar 7 atau gini caranya, blokir YouTube. Nah, yang penting kan kita tahu logonya. Dari sini bisa, boleh. Kita cuma butuh depannya aja, bentuknya kayak apa. Kalau pengen ragu-ragu model depannya ya. Kalau kebalik tinggal di edit ulang. Nah kan, mana atas titik plus, sama kan? Terus masuk ke filter rule buat plus. Chainnya forward, source-nya berarti network yang ke laptop di enter 2 192.168.0/24. Kenapa pakai slash 24? Karena semuanya nih. Jadi semua komputer nanti yang nyolok ke enter 2 pasti DC. Nah, layer advance-nya nih ke kompas. Action-nya drop, apply. Oke. Nah kan kita tinggal coba di sini. Kompas. Sambil ngecek case-nya ya atau riwayatnya. Takutnya kena riwayat kan. Di kompas.com, sampingnya kita buka lagi contoh detik.com buat perbandingan. Tuh. Detiknya udah mulai kebuka ya. Kompasnya nggak kebuka-buka. Karena kecil. Satu jalan. Nih, kompasnya nggak kebuka-buka nih. Kalau di Mikrotik, dia udah running angkanya. Udah ada kan? Terus kita mau ngeblok lagi, namanya blok internet kan? Nah, internet itu berarti itu harus pakai NTP namanya. Di sistem SN TP client. Ini checklist alamatnya 0.id.pool.ntp.org. Nah, yang kedua 1.id.pool.ntp.org. Apply kalau sudah. Nah, udah jadi kayak gini kan angkaan. Oke. Nah, tinggal masuk ke sini. Bikin lagi satu lagi. Jangan ditimpai yang tadi. Nggak boleh, harus ada dua. Chainnya forward lagi. Source address-nya samain. 168.63.0/24. Chainnya tetap forward ya. Apply. Apply. Terus ke extra. Karena tadi kan advance ya. Nah, sekarang extra karena kita mau main time kan. Time. Terus jamnya. Ini jam berapa ya? Kita bikin 07.2 taruh 59 ya. 59.00. Nah, ini kita copy aja deh. Copy. Daripada ngapus di sini formatnya kan paste. Ini kita ganti 0.8.9. Buat nguji aja kan 00. Terus actionnya nanti drop, apply. Dah. Terus pastikan dulu jamnya ya. Ini inaktif karena belum jamnya. Sistem clock, cek jamnya udah bener belum. Time zone-nya berarti harus diganti ke, kalau nggak berubah diganti mana nih, Jakarta. Ada nggak Indonesia?
Kok Amerika? Asia, Asia, Asia. Bawah ya? Oke. HIJK. J. Nah, ini Jakarta. Set. Ya, boleh. Apply. Oke, udah langsung mati kan? Nah, kalau udah dibersihkan ini saya ubah lagi karena jamnya udah jalan ya. Naikin lagi jamnya. Ini jam. Ini kita pakai biar inaktif lagi 8. Ini berarti 00. Berarti 01 misalkan. Baik. Inaktif kan? Masih belum aktif. Kalau di sini masih jalan tuh. Detiknya masih jalan. Ke YouTube-nya masih ke YouTube. Ke YouTube juga masih muter nih. Nah, masih jalan ya. Ke YouTube masih jalan. Ke detik juga masih terbuka. Nah, ini udah jam 8. Kita lihat. Ini sudah aktif kan? Nah, coba saya mau ulang lagi ke mana ya sekarang? FB misalkan. Nggak bisa kan? Terus kemana lagi? Instagram. Kita coba. Set. Masih kan? Mentok kan? Terus kalau di sini ngeping sampai jam 8 lewat 1 aja. Ping Google Google ini lambangnya biarin ya kayak gini karena dia laptop saya yang nge-lag. Tap out. Tapi kalau nanti dia udah 01 jalan lagi. Tuh ya kan langsung kebuka kan belakangnya karena udah jam 8 lewat 1. Tuh. Simple. Router 3 kelar. Tinggal si kakti. Nah. Tinggal si kaktinya. Nah, tinggal pindahin lagi nih. Ini balikin ke Ether 3 di router 1 colokannya ya. Karena ini udah selesai kan? Oke. Jadi sini. Nanti mikotiknya juga bisa dipanggil kok dari router 1 router 3 kan udah di routing SPF semua kan untuk ngaktifin SNMP-nya. 61 100 mintanya. Oke. Ini harus di manual. Berarti ini saya manualin dulu IP-nya karena statik kan. Properties. Kalau router 1 statik ya. Yang di sini yang lemot sekarang kaktinya. Mau nyeting internetnya lemot. Wah lama dah. Properties. Nggak muncul-muncul nih. Karena jalannya banyak sih. Ini saya close dulu. Biar nggak terlalu berat. Mana nggak muncul-muncul? Nah, sambil nungguin itu muncul, saya setting ini ya, IP-nya di Linux. IP. Nano. Taruh
/etc network /in. Wah, muncul kan gini. In face. Nah, ini IP-nya harus diganti. Saya ganti ini IP-nya. Kemarin pakai 172. Kan 61 ya? Hah? Ini saya delete aja. Nah, ini sambil setting ini. Karena PC nge-lag ya mau nggak mau maklum. 192.168.61 titik saya pakai 5. 192.168.61 titik berapa IP-nya Mikrotik tadi? Gateway-nya 100 atau 1? 100. Coba ya. Cek aja. Pan. Kalau salah nanti tinggal diganti. Buka winbox-nya. Dari sini sih dilihat bisa kok. Dari topologi. Oh, 100 X-nya berarti gateway-nya benar 100. Gateway-nya benar 100. Ini delete lagi yang di Linux-nya. Ya, benar, gateway-nya 100. Allahu Akbar. Lemot banget. Nah, video ini jadi lama gara-gara PC-nya lag. Hah? Iya, kayak gini. Tuh, kalau mau bikin video. Karena ada kameranya kan di atas pojok. Tab. Masukin address. Jangan pakai masker lah. 192, 168, maksudnya pakai masker. 61 titik 120 misalkan. Ini hapus, delete. Kalau X, enter. Udah, service, networking, res. Ini ping s.id. Jalan nggak? Kalau jalan internetnya kita lanjut install Kakti. Ini udah mulai kok, ada kok. Tuh ada kan? Oke, sekarang kita install namanya T. apt ada ini apt min get install Kakti. Enter.
Jadi kita tinggal masukin DVD, minta DVD-nya DVD 1, 2 sama 3 nanti. Ya tinggal ikutin follow apa? Tasnya aja. Nah, ini yes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sama 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah di oke. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini Apache ya, web servernya. Enter. Kalau ini saya kenapa nggak nambah DVD, karena repositorinya udah di dalam, jadi kemungkinan nggak pakai DVD. Udah ke save. Tapi kalau misalkan suruh masukin DVD ya tinggal dimasukin aja insert. Lama. Agak lama. Nah, tinggal install SNMPD ya. apt minget install SNMPD. Kakinya udah selesai. Nah, minta DVD 2 nih, kayak di contohnya. Ya udah tinggal dikasih DVD 2-nya. Dari sini DVD 2 force mount, enter. Udah kok, nih DVD 2-nya udah masuk. Suaranya masuk ke video. Ya, tinggal setting ya. Setting SNMP-nya. Nano slash etc slash SNMP. Lalu ini kebanyakan slash SNMP snmpd.conf. Ada D-nya, settingannya. Terus nih yang agen address dihilangin IP-nya. Nih dari sini. Ini ngapusnya harus pelan-pelan saya. Soalnya PC-nya nge-lag.
Nah, sisain pokoknya 161 ya, kayak gini. Terus yang atas kan udah, yang ini, yang ke bawah. Cari yang row community. Nah, ini kursor saya kebablasan. Nah, ini row community ini hilangin hashtagnya. Hapus. Pasi. Terus Ctrl X. Saya save. Yes. Enter. Jadi berarti agennya UDP titik 2161, terus yang bawah row community public localhost. Jadi yang hashtag-hashtagnya dihilangin. Kalau sudah service SNMP restart. Saya kan? Nah, tinggal dipanggil kaktinya. Nah, boleh panggil kakti dulu, boleh ngaktifin SNMP dulu. Dari sini ke router 1 ya, connect. Kita langsung aktifin SNMP-nya. Berarti IP SNMP checklist. Router 1 nih, apply. Oke. Udah selesai. Sekarang ke router 2. New inbox. IP 2 berarti pakai 20 titik 120 ya. Connect. Ini router 2 belum dikasih nama lagi. System identity. System identity R2 underscore guru. Guru. Nah, terus IP SNMP checklist lagi apply. Sekarang new inbox lagi, sekarang pindah ke router 3. Berarti pakai IP 30 titik 120. Start. Terus ini juga belum dikasih nama, sistem identity sistem mana identitinya, T3 underscore guru apply. Oke. Terus IP SNMP mana nih kok muncul IP SNMP. Nah, checklist. Nah, ketiga routernya sudah selesai kan? Dari checklist, berarti sekarang tinggal ke sini. 192, 168, 261 titik 120/kakti. Pasti ke buka kaktinya. Terus next ya. Next. Kalau di sini mah tinggal next saja, new install. Pakai next terus. Nih biarin kecuali ada yang merah. Nggak ada yang merah ya langsung aja. Nah, passwordnya admin login. Nah, bikin password baru. Admin kan tadi passwordnya 123. Bikin 123. Kemudian save. Masuk kan? Terus kita buat create device. Yang mana dulu yang mau dimonitor? Kita mau monitor kakti dulu boleh. Karena SNMP-nya udah jalan ya. Deskripsi nama, jangan dikasih IP. Namanya kakti atau server boleh. IP-nya berarti 192.68.61 titik berapa? 120. IP di sendiri kan?
Terus ininya kasih Linux lokal machine. Dah, kalau udah di create. Nah, harus jawabannya kayak gini. Kalau error, berarti belum di setup yang SNMPD-nya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, bisa lanjut ke create graph for this host. Checklist semua. Boleh checklist semua gini. Terus create. Selesai. Ya. Udah kan create lagi. Nah, selesai kan sampai ada tulisan gini di atas create graph-nya 4 kali ini. Terus kita ke device lagi. Karena kita mau bikin lagi ya. Nah, kaktinya udah. Kita bikin. Add lagi yang atas nih. Ini router 1. Router 1 mau masukin IP-nya berapa? Sebenarnya bebas. Mau Ether 1, mau Ether 2, mau Ether 3, boleh. Cuman paling gampang ya kita pakai Ether 2 aja yang ke router. Pakai 20.20.20.100. Ini namanya Cisco router. Pakai ini aja. Udah, create. Kalau ini berarti SNMP-nya belum ke checklist. Nah, kalau udah pasti hostname-nya bener kan? Guru create. Nah, terus yang ada IP-nya di checklist create. Pasti statusnya up semua nih. Lalu lagi loading ini ya. Sampai tulisan ini udah kebuat. Kalau udah kebuat ya udah selesai. Berarti ke device lagi. Kalau yang di sini lebih cepat ya, yang router. Add lagi. Terus ini namanya router 2. IP-nya berarti 20 boleh. 120 atau pakai 30 100 nggak apa-apa kan, ada 2 source IP ya. Yang di sini nih. Nah, ada 2 kan? Pakai yang sini boleh, pakai yang ini boleh. Nah, pakai yang 192 200 sekian 1 boleh. Ya paling enak ya pakai ini atau pakai ini. Ya. Sama saja. Ini Cisco. Create. Kalau config-nya jalan, udah pasti muncul. Misalkan step-nya ini benar create. Simple kan, makin simple tuh. Nah, bilannya pada make nih bilan. Pantesan sering nge-lag. Create. Udah, pindah router. 3 lagi, device lagi. Add. Ini router. Terus IP-nya berarti 30.30.30.120. Ininya Cisco router. Create. Nah, udah mau kelar nih. Udah, ini juga selesai kan router 3. Create graph. Checklist 2 ya. Ini kenapa pun nggak ada yang nyolok di router 3. Kalau dia nyolok pasti up ini. Makanya Ukom itu pakai 2 PC. Supaya PC-nya nyolok terus di router 3. Udah selesai. Tinggal ke grab. Sambil nunggu, device-nya kan belum dimunculin di sini ya. Nah, ke konsol lagi, lupa. Nanti ke device. Terus cek mana yang ini, kakti ya, checklist. Jangan delete. Hilang lagi. Continue. Nah, ini nanti up sendiri nih. Yang penting jangan merah ya, down. Nah, kalau down ini nggak masalah, aneh ini. Kalau down berarti kecabut urusannya. Nah, grab. Udah selesai, tinggal nunggu di sini grafiknya muncul. Agak lama ya.
Ini aja belum up soalnya. Ini dibikin 30 menit. Udah kan? Udah selesai. Tuh, kelar konfig Anucom. Tinggal ngerapiin.